Video pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bicara dasmu etik di depan kader Gerindra menjadi viral. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas Partai Gerindra di Jexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat kemarin. Pernyataan itu mengacu momen saat debat Perdana Pilpres dengan Anies Baswedan soal putusan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Sore ini kita akan membahasnya dengan Waketum Gerindra Habibur Rahman, Jubir Timnas Amin Andi Sinulinga, dan pakar political branding Sili Agung Wasesa. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore Rifana. Oke, Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, ini apa maksud dan motif pernyataan dari Capres Anda, Pak Prabowo, yang menyebut soal etik ini dalam bahasa Jawa? Ya, saya hadir ya di ruangan tersebut. Ya, saya tidak bisa menyampaikan secara persis apa yang dimaksud beliau. Cuma saya gambarkan konteks dan situasinya. Situasinya memang saat itu banyak sekali kader mempertanyakan ya etika seorang Anies Baswedan ya. Yang dahulu ini kan orang yang hadir ini adalah orang-orang yang waktu Pilgub DKI 2017 semua dipanggil ke Jakarta. Ini kan anggota DPRD ya. Dan anggota DPR RI serta pengurus cabang dan provinsi. Jadi semua dipanggil ke Jakarta. Yang anggota DPRD dan DPR RI itu diminta iuran ya untuk mendukung ini Pak Anies Baswedan. Bahkan kalau DPR RI itu sampai 500 juta rupiah per orang ya. Kalau provinsi berapa sekian. Pokoknya intinya orang yang bersama-sama berjuang mendukung saudara Anies Baswedan pada Pilgub DKI 2017 ya. Mereka live in ya, mereka tinggal di Jakarta sekitar 1 bulan di kampung-kampung di Jakarta dalam rangka pemenangan Anies. Nah, ketika dibahas hal-hal tersebut ya, bagaimana etikanya ya, Anies Baswedan justru menyerang Pak Prabowo secara personal dalam debat Pilpres, ditanyakan oleh kader-kader tersebut ya. Nah, lalu sampailah kalimat tersebut. Nah, kurang lebih begitu yang disampaikan Pak Prabowo dari potongan. Tapi yang saya sampaikan tadi konteksnya ya, konteksnya pertanyaan dan pernyataan rekan-rekan dari seluruh Indonesia tersebut terkait adab ya, adab Anies Baswedan pada debat Pilpres kemarin. Oke, Bang Habib, artinya pernyataan Pak Prabowo itu adalah bentuk balasan karena Pak Prabowo kesal begitu? Oh, saya nggak ngerti kesal atau tidak kesal, tapi itulah yang disampaikan ya Pak Prabowo potongannya. Tapi konteksnya seperti saya sampaikan, ya teman-teman mempertanyakan ya bagaimana ya kalau soal etika terkait MK-MK kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Silahkan saja rakyat yang menilai ya. Kalau tidak suka dengan kita ya jangan pilih kami. Faktanya kan rakyat tingkat elektabilitas Pak Prabowo dan Pak Gibran itu melesat hampir 15% pasca putusan MK-MK. Nah, artinya apa yang disampaikan Pak Prabowo dinilai oleh rakyat. Rakyat tidak menganggap putusan MK nomor 90 itu sebuah masalah ya. Putusan MK-MK ya. Putusan MK-MK sebuah masalah karena memang secara legal ya Mas Gibran bisa maju ya, dan ada putusan MK-MK yang justru dianggap rakyat tidak beretika. Nah, karena itu terdeteksi dalam hasil survei Pak Prabowo yang di semua lembaga survei itu melonjak sampai 15%. Oke, Bang Habib, karena sebagian dari rekan-rekan Anda di Partai Gerindra menyebut ini hanya ungkapan bercanda. Tapi tadi Anda tidak membenarkan dan tidak membantah juga bahwa ini adalah ungkapan kekesalan Pak Prabowo terhadap seorang Anies Baswedan. Jadi ini bercanda atau serius nih? Kekesalan, saya tidak bisa mendeteksi kesal atau tidak, kan Anda tanyakan ke Pak Prabowo. Tapi yang disampaikan ya, yang beredar itu kan bagian dari konteks secara keseluruhan. Ya, itu bisa dipahami. Makanya saya bilang kan konteksnya, ini orang-orang yang membantu Pak Anies dengan segenap sumber daya yang ada ya, tetapi mereka mempertanyakan etika atau adabnya Pak Anies ya. Yang mempersoalkan putusan MK yang memang sudah nggak ada masalah. Putusan MK-MK nggak ada masalah etika di situ sama sekali. Karena rakyat tahu putusan MK-MK itu sangat tidak adil gitu kan.
Baik, saya mau ke Timnas Amin. Bang Andi, sudah ditegaskan ya oleh Bang Habibur Rahman sebagai Wakil Ketua dari TKN Prabowo Gibran sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra bahwa memang pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ditujukan untuk capres Anda, untuk Mas Anies Baswedan. Bagaimana kemudian Timnas Amin menanggapi sindiran dari Pak Prabowo ini? Kan kalau kita lihat ya percakapan baik di sosial media maupun di media mainstream itu apa yang disampaikan Pak Prabowo ke depan publik itu dalam ilmu komunikasi ada namanya irreversible tuh. Sesuatu yang sudah disampaikan ke publik nggak bisa kita tarik lagi. Mau gimana pun kita klarifikasi segala macam itu, publik sudah beragam memberikan tanggapan itu. Karena itu atas nama demokrasi biarkan publik yang merespon itu, biarkan publik yang menilai. Nah saya cuma hanya ingin mengatakan satu hal ya, sebuah pola itu ya, supaya masyarakat bisa menentukan pilihan pola. Jadi pola membangkit-bangkit itu sama persis kayak dulu juga dikatakan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Hasim sudah bantu miliaran segala macam itu sama sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Nah, kalau misalnya terkait Anies Baswedan, banyak orang yang membantu Anies Baswedan jadi gubernur DKI, banyak sekali. Dan orang membantunya dengan tulus tuh. Bahkan orang tidak ada membantu Anies itu mengharapkan impact apa-apa. Nah, khusus untuk Pak Prabowo, sebenarnya saya ingin mengatakan begini. Kalau mau dibangkit-bangkit ada tukar tambah. Anies tidak mengintersep membentuk poros ketiga pada Pilpres 2019. Harusnya itu juga dihitung kalau mau hitung-hitungan gitu loh. Nah, jadi nggak bisa Gerindra sendiri yang memperjuangkan Anies jadi gubernur di DKI. Jangan seolah-olah jadinya Anies gubernur di DKI itu mutlak saham Gerindra. Itu juga nggak benar itu. Gitu. Kalau saya tanggapinya gitu aja. Nah, jangan sesuatu yang sudah keluar kita bangkit-bangkit. Itu juga menambah ketidaketisan. Ingat, saya kasih gini ya Rifana 2. Ada etik ini nih. Ada etik interpersonal. Hubungan saya dengan Rifana misalnya, katakanlah ada sesuatu yang tidak etik secara personal. Tapi ini yang kita bicarakan itu etika bernegara. Jadi itu tidak apple to apple itu antara etika bernegara dengan etika hubungan interpersonal. Itu membandingkannya, itu kita merendahkan IQ masyarakat kita gitu loh. Oke. Bang Andi, tapi kan capres Anda, gitu Rifana, menurut saya. Ya, Bang Andi, tapi capres Anda, Mas Anies juga menanggapi sindiran Prabowo Subianto dengan menyindir balik. Apakah kemudian Mas Anies merasa tersinggung dengan pernyataan Pak Prabowo tersebut? Tidak, kalau kita lihat bagaimana wartawan bertanya, justru Anies kalau lihat dari jawabannya, itu ingin menaikkan skala IQ kita itu. Ingat ya, gini Reman, yang dia sampaikan kan gini, memang etika itu harus dimulai dari kepala. Karena itu kepala ini letaknya di atas, nih luhur sekali kepala ini. Diletakkan di atas dia mengatur gerak langkah kita. Salah pikiran di kepala itu, salah turunan kita bersikap ke bawah itu. Karena itu kepala ini luhur. Nah, Anies ingin mengembalikan keluhuran itu. Ingat kalau kata Bung Hatta, pemimpin itu adalah guru dan setiap guru itu adalah pemimpin. Kalau pemimpin tidak memberikan contoh yang baik, itu orang ngikutin. Pemimpin itu salah aja Rifana. Orang tepuk tangan, pemimpin itu salah. Orang tepuk tangan, pemimpin itu salah aja. Ada orang yang ikut gitu loh. Nah, kita mau orang ikutnya itu ikut yang benar gitu. Oke. Tampaknya Bang Habib mengalami kendala komunikasi ya. Mungkin bisa diatur sedikit ya teman-teman audio, tolong Bang Habib ini. Oke. Saya mau ke Pak Sili terlebih dahulu. Pak Sili, bagaimana kemudian Anda menganalisa pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menyampaikan soal etik itu dalam bahasa Jawa? Nggak bisa ya, nggak kedengeran nih. Jadi sebetulnya kan yang menarik ini ya, yang menarik itu kan bagaimana respon. Saya lebih suka ngelihat bagaimana teman-teman Gerindra merespon atau membalas tuduhan atas publik tuh. Itu tuh Mbak Rifana tuh. Kalau kita ngelihat kan biasanya kan selama ini timnya Pak Prabowo itu
menjawab dengan asik lah, khas anak muda tuh. Nah kali ini kayaknya kepleset nih. Kali ini kepleset, sekarang kemudian bukan dalam polemik bener apa enggak nih pernyataan Pak Prabowo gitu ya. Padahal kan persoalan mundasmu etik itu kan persoalan pilihan kata-kata itu dalam antropologi mungkin bisa jadi itu banyak yang nyalahin. Tapi tolong dicek lagi kalau kita kembali ke target audience gitu ya, target pemilih anak-anak muda. Buat anak-anak muda itu etik apa enggak? Oke. Nah kalau misalnya buat anak muda nggak etik, toh kalau kita lihat ya anak-anak muda itu kan kalau bicara seringkali mereka dengan kata-kata anjing terus apa gitu ya. Artinya semacam kalau makanan itu semacam garnish lah gitu ya. Oke. Nah bisa jadi omongannya Pak Prabowo itu dianggap sebagai garnish. Nah kalau udah dianggap garnish ya udahlah, nggak usah dipolemikin karena kalau dipolemikin ya udah pasti nanti jatuhnya jadi elektabilitasnya jadi turun gara-gara menyanggah omongan yang sebetulnya nggak perlu disanggah. Kalau kita bicara target market milenial ya, itu sih. Nah kali ini kayaknya kepancing nih. Kali ini kayaknya kepancing. Jadi Anda melihat Prabowo Subianto terpancing begitu ya, tapi saya ingin tanyakan apakah itu akan berpengaruh terhadap pandangan masyarakat, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Calon Presiden Prabowo menanggapi pernyataannya soal kalimat dalam bahasa Jawa terkait etik yang viral menjadi sorotan. Prabowo mengaku melontarkan kalimat itu untuk kalangan internalnya. Prabowo minta masalah tersebut tak perlu dibesar-besarkan. Hal ini disampaikan Prabowo usai hadir dalam acara deklarasi relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial di Gelanggang Olahraga Soekarno-Hatta, Kota Blitar, Minggu sore. Prabowo mengatakan kalimat itu muncul disampaikannya untuk kalangan terbatas internal keluarga Partai Gerindra saja. Dirinya menilai kalimat soal etik sebagai hal biasa bagi diri yang berdarah dari Banyumas. Menurutnya kalimat dasmu etik tak perlu sampai dibesar-besarkan. Itu kan di antara keluarga, ya kan. Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara-bicara seperti itu. Gak usah dibesar-besar. Kenapa? Siapa yang suruh nanya? Kami lanjutkan dialog sore ini bersama dengan para narasumber terkait saling sindir soal etik antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Kita mau ke Pak Sili lagi. Pak Sili, Anda melihat ini konteksnya bercanda atau memang ungkapan kekesalan Prabowo kepada Anies Baswedan? Ya, jadi sebetulnya ini ungkapan kekesalan sebetulnya. Ungkapan kekesalan, hanya memang kemudian responnya juga terlalu berlebihan gitu ya. Klarifikasinya tuh terlalu banyak lah. Karena sebetulnya sekalipun ini ungkapan kekesalan, pakai ini ya. kalau maintainnya bagus itu publik nggak akan banyak nih. Karena kalau kita bicara ini ungkapan kekesalan itu kan hanya untuk kalangan mungkin umur 35 tahun ke atas. Baru dengar nih. Di bawah 35 tahun dia nggak ngelihat itu sebagai ungkapan kekesalan tuh. Cuman karena teman-teman 02 mengelola ini secara serius menjadi sebuah kompetisi gitu ya, kemudian jadi viral. Jadi melebar gara-gara ditanggapin serius. Padahal kan sebetulnya biasanya kan timnya Pak Prabowo ini kalau nanggepin santai gitu ya. Itu sih, itu yang membuat dengar. Jadi dianggap sindiran. Tapi yang di TV freeze, yang di kamera. Oke, Bang Habib, saya harus bertanya pada Anda ya, apakah Anda masih mengalami kendala komunikasi dengan kami? Ya, ini udah pakai telepon nih, pakai telepon udah oke. Oke, Bang Habib. Jadi kalau tadi menurut Pak Sili itu adalah ungkapan kekesalan dari capres Anda, Pak Prabowo. Tapi persoalannya kenapa harus ditanggapinya terlalu berlebihan? Diresponnya juga terlalu berlebihan. Ya, saya nggak bisa simpulkan ya, silakan saja Pak Firly ya berpendapat berdasarkan analisa yang beliau lakukan. Tapi saya perlu menyampaikan konteks ya, konteks apa yang disampaikan pada pidato kemarin ya. Jadi Pak Prabowo mendengar lalu meresapi keluhan para kader Gerindra. Kan itu memang pertemuan yang internal. Jadi ini komunikasi internal antar sesama kader, walaupun memang ya diperkenalkan para kader ini melakukan perekaman ya, kemudian memfoto, memvideokan, nggak ada masalah gitu kan. Tapi memang intinya ini adalah komunikasi internal. Kalau soal kesal nggak kesal, saya nggak bisa simpulkan.
Oke, jadi Anda tidak bisa memastikan ya apakah ini bentuk kekesalan dari capres Anda ataupun tidak ya? Ya, santai. Kalau Anda lihat ya sebetulnya pertemuan tersebut 90% kan gergeran istilahnya. Oke. Ketawa-ketawa karena Pak Prabowo kan kalau pidato di internal kan begitu ya. Tanpa teks selalu ya seperti ngobrol di lingkungan keluarganya sendiri. Jadi gitu. itu spontan begitu. Iya, spontan dan rileks ya yang beliau sampaikan begitu. Ya mungkin ada teman-teman yang mengatakan gaya bercandanya Pak Prabowo seperti itu. Ya bisa saja ya kan, namanya komunikasi itu kan multi. Saya sampaikan adalah konteksnya ya, dapat dikualifikasikan tadi dianggap teman-teman cerdas ya, kok menjadikan persoalan MK yang sudah selesai seolah-olah sebagai masalah etika bagi Pak Prabowo. Ini yang sebetulnya yang kesal itu kawan-kawan sebetulnya ya, dengan gaya berpolitik Anies yang tidak mengenal adab ya, menggunakan misalnya banyak hal lah ya yang disikapi teman-teman soal misalnya kegundahan masyarakat soal polusi ya kan ya, dianggap lalu diberikan penjelasan yang nggak masuk akal soal angin nggak berKTP, padahal yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah masukan dari masyarakat ya yang mengalami masalah pernapasan terkait banyaknya polusi. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, tadi Bang Habib mengatakan ini sebagai respon dari gaya komunikasi politiknya Anies Baswedan yang tidak beradab begitu. Bagaimana tanggapan dari kubu Anda? Ya, kalau penilaian dari 02 menganggap itu tidak beradab, ya itu penilaian mereka. Tentu kita juga bisa mengatakan bahwa ada dua adab serius yang tidak diperhatikan oleh Pak Prabowo. Yang pertama soal etika itu sendiri, etika berbangsa bernegara itu. Nah itu jangan dijadikan bahan candaan tuh. Kalau benar kata salah satu jubir dari tim Pak Prabowo ini adalah bercanda kan. Kalau ini kan lain lagi nih konteksnya, ini tidak bercanda, ini hanya menceritakan kenapa Pak Prabowo bicara seperti itu. Nah yang kedua itu terminologi saya sendiri yang menangkap ya misalnya bahwa itu adalah ungkapan sesuatu yang tidak sopan menurut saya. Nah ditujukan kepada kompetitor walaupun tidak disebutkan namanya. Jadi kan debatnya sudah selesai. Terus dibawa ke ruang yang lain tuh maksudnya itu, dan yang dibawa ke ruang lain itu juga kan tidak produktif. Misalnya kalau bicara yang diteruskan misalnya perdebatan soal polusi udara, itu kan bisa diteruskan secara edukatif tuh, secara intelektual. Benar nggak yang disampaikan? Kalau waktu dalam debat itu tidak cukup, mungkin ada waktu lebih banyak di luar melihat. Benar nggak bahwa polutan di Jakarta itu variabelnya tidak hanya internal Jakarta, tapi juga variabel dari luar Jakarta. Bagaimana cara mengukurnya? Lihat aja polusi di Jakarta itu kan berubah-ubah. Hari ini bagus, besok buruk. Kalau benar dia faktor Jakarta saja, maka setiap hari sebenarnya polusi di Jakarta itu buruk. Nah ternyata kan tidak. Misalnya kita bisa diskusi kayak begitu. Kalau mau betul-betul intelek. Nah itu yang satu. Yang kedua, kalau memang dikatakan bahwa pemilu ini harus gembira, menyatukan, ya bersatu gitu ya segala macam. Nah itu kan narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo kan. Tapi komunikasi itu menurut saya itu membuat tone yang negatif, membawa pada hal-hal yang sifatnya personal. Padahal kan debat itu 3, Rifana. Debat itu orang menyampaikan gagasannya, biasa menyerang, kemudian defense. Itu kan debat begitu. Kalau nggak ada serangan dalam debat, itu bukan debat. Bahkan presentasi saja. Presentasi itu ada challenge dari audiens tuh. Nah ini debat biasa, dan debatnya udah selesai. Terus kemudian masih dilanjutkan di luar ruangan. Itu sama dengan kita, kalau dengan analogi misalnya katakanlah bertinju, itu masih bertinju lagi di luar ring tinju gitu loh. Itu kan tidak mendewasakan masyarakat kita begitu. Gitu maksud saya tuh. Saya mau ke Mas Ili. Begitu Rifana, kalau pandangan saya ya. Baik, Mas Ili terakhir, apa dampaknya ya pernyataan Pak Prabowo ini dan balasan dari Anies Baswedan
terhadap pandangan masyarakat terhadap mereka berdua ini? Iya, nah itu tadi yang diuntungkan sih mungkin malah Ganjar ya. Karena kemudian saya bicara dalam konteks tadi ya, target marketnya adalah generasi Z dan Y gitu. Itu kan mereka nggak suka dengan capres-capres yang sukanya berantem tuh. Jadi kalau kemarin sebulan yang lalu isinya yang berantem adalah Ganjar gitu, jelek-jelekin Jokowi. Terus kemudian bulan ini malah kemudian yang tadinya Pak Prabowo dijogetin aja itu udah mulai masuk ke area itu. Jadi menurut saya kerugiannya justru di dua belah pihak nih. Dua-duanya elektabilitasnya akan berpengaruh. Ya saya pikir malah yang main aman Ganjar yang akan diuntungkan nih. Karena orang mulai ngelihat, oke, udah nggak nyerang-nyerang lagi nih. Itu sebetulnya yang harus dipahamin sama teman-teman ya. Karena kan generasi kita dominan Gen Y, Gen Z itu mereka nggak suka konfrontatif ya. Mereka sukanya kolaboratif. Itu udah sempat dimainin sama Pak Prabowo dengan bagus tuh kemarin tuh. Cuman ya kali ini responnya menurut saya jadi konfrontatif ya. Oke. Oke, jadi ini kedua kubu harus berhati-hati ya. Jangan sampai saling sindir ini malah menjadi backfire bagi kedua capres ini, baik Pak Prabowo dan juga Anies Baswedan. Kita lihat nanti bagaimana respon publik terhadap aksi saling sindir mereka berdua, karena sekali lagi yang bisa mengukurnya adalah data statistik ataupun survei. Kita lihat nanti bersama bagaimana hasilnya. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, kemudian ada Jubir Timnas Amin, Andi Sinulinga, dan terakhir ada pakar political branding, Sili Agung Wasesa. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung, sehat selalu. Oke, thank you.